bertemu kembali dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Tema kita hari ini adalah waspada terhadap belenggu masa lalu. Pada satu ketika, karena kejahatan manusia di Sodom dan Gomora, Allah berkehendak untuk menghancurkan kota tersebut. Tetapi di kota tersebut tinggallah Lot beserta dengan keluarganya. Lot adalah keponakan dari Abraham, sahabat Allah. Di dalam kitab Kejadian 19 ayat 17, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang." Malaikat Allah diutus untuk menyelamatkan keluarga dari Lot. Ketika hujan api diturunkan dari sorga untuk menghancurkan kota tersebut, malaikat perintahkan Lot dan keluarganya untuk segera berlari meninggalkan kota dan memberikan pesan jangan menoleh ke belakang. Mereka berlari, tetapi ternyata istri Lot menoleh ke belakang. Lalu akhirnya istri Lot menjadi tiang garam dan yang selamat hanyalah Lot dan kedua anaknya. Allah memberikan janji-janji kepada kita. Tetapi mengapa banyak orang Kristen tidak mengalami janji-janji Allah? Mungkin mengalami, tetapi tidak seperti yang seharusnya. Mungkin mengalami terobosan, tetapi hanya sedikit saja. Atau mungkin banyak orang berputar-putar di padang gurun. Kehidupan rohani stagnan. Mengapa ada banyak orang yang demikian? Di dalam nats yang kita lihat, ayat yang kita baca tadi, istri Lot dilarang menengok ke belakang. Mengapa? Karena Allah tidak menginginkan kita melihat kepada masa lalu kita, terbelenggu kepada masa lalu kita. Demikian juga untuk kita saat ini. Allah menginginkan kita melihat, memandang ke depan dan jangan terbelenggu kepada masa lalu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, jangan pernah menginginkan kenyamanan, kenikmatan masa lalu saat kita di luar Tuhan. Seperti bangsa Israel yang dibawa keluar dari tanah Kanaan, keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Orang-orang Israel dibebaskan dari perbudakan, tetapi di dalam perjalanan orang Israel menoleh ke belakang, mengingat kehidupan mereka di Mesir. Mereka mengingat makanan-makanan yang enak, mereka mengingat segala sesuatu kenikmatan di Mesir, padahal Mesir adalah perbudakan dan Allah sedang melepaskan mereka dari perbudakan. Begitu juga dengan kita, Allah menginginkan kita mengalami kebebasan seutuhnya dan mendapatkan masa depan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Tetapi terkadang kita menengok, kita melihat ke belakang. Oleh karena itu, perintah Tuhan adalah jangan sayang dan bangga kepada kehidupan masa lalu di luar Tuhan. Jangan kita berkata dulu saya enak, cari uang gampang, saya dulu dihormati, saya dulu didengar, saya dulu ini bandel, saya dulu nekat. Jangan kita bangga dengan kerusakan kita di masa lalu, kenyamanan kita di masa lalu di luar Tuhan. Jangan kita sayang kepada hal-hal yang demikian. Paulus, seorang yang dipanggil, dipilih Tuhan, sudah meninggalkan masa lalunya yang nyaman, masa lalunya yang terhormat, masa lalunya yang enak. Dia tinggalkan. Di dalam kitab Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bisakah kita seperti Paulus memandang ke depan dan tidak lagi terbelenggu dengan masa lalu dan melepaskan masa lalu yang tidak di dalam Kristus? Lalu yang selanjutnya, jangan menengok ke belakang. Yang selanjutnya adalah kita harus melepaskan karakter manusia lama kita. Banyak hal yang sudah kita lepaskan, banyak kecemaran sudah kita tinggalkan. Jangan pernah masuk lagi kepada kejahatan-kejahatan yang sama.
Di dalam 2 Petrus 2 ayat 20, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Ini ayat adalah peringatan untuk kita. Kalau kita sudah dibebaskan, dilepaskan, disembuhkan dari Tuhan, jangan lagi kita mengulangi kesalahan-kesalahan di masa lalu, supaya keadaan kita tidak lebih buruk daripada semula. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir, kita harus melihat rencana Allah ke depan dan jangan menganggap hal-hal dunia ini menarik lebih baik daripada masa depan di dalam Tuhan. Jangan seperti Esau yang tidak menghargai warisan kerajaan Allah hanya demi kebutuhan perut sesaat, hanya demi kebutuhan sesaat Esau berani melepaskan warisan kerajaan Allah. Jangan kita seperti Esau. Kita harus melihat ke depan apa yang Allah janjikan untuk kita. Itulah yang kita lihat, kita pegang. Jadi kita jangan terbelenggu kepada masa lalu, supaya kita bisa mencapai apa yang Allah inginkan, yang Allah rencanakan buat kita. Demikianlah yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.